Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Lanjutkan di bab 3.2 yaitu mengalahkan trauma. Jangan harap kamu bisa kembali menjadi model lagi. Salah seorang dari mereka menjambak rambutnya. "Au, sakit. Maafkan aku. Aku hanya model pengganti, tidak mungkin kembali lagi." Fulvi mengerang kesakitan. Fulvi ditelanjangi di ruang ganti. "Ini aku beri kamu cendera mata biar kamu gak bisa kembali menjadi model lagi." Dita, sang model itu, mengambil penggaris besi dan memukul punggungnya dengan sangat tidak manusiawi. "Au, sakit. Ampun, jangan, tolong. Sangat sakit, berhenti." Fulvi masih mengerang dan meronta sampai akhirnya mereka berhenti dan mengujinya di kamar ganti. Fulvi merasakan sakit di punggungnya dan punggungnya terluka cukup parah. Darah segar mengalir dari balik punggungnya. Fulvi menangis jadi-jadinya. Tidak lama kemudian Fulvi pingsan. Kak Janet dan Bu Heni kebingungan karena ruang rias sudah sepi. "Bu, Fulvi kemana ya?" tanya Kak Janet. "Aneh, dia kan tinggal menerima gaji, gak mungkin kan dia pulang." Tambah Kak Janet lagi. "Iya ya Net, coba kita ke kantor security buat melihat CCTV. Mungkin Pak Security bisa bantu," ucap Bu Heni memberikan ide. "Ya udah Bu, coba kita ke sana." Kak Janet dan Bu Heni pergi ke kantor security. Mereka mencoba melihat CCTV dan mencari keberadaan Fulvi. Tiba-tiba security melihat kejanggalan karena ada satu kamera yang tidak muncul di CCTV dan hanya terlihat gelap. "Bu, saya curiga dengan satu kamera ini. Kok warnanya hitam? Sepertinya ada yang sengaja menutupinya. Saya ingat ini kamera di ruang ganti. Coba kita cek ke sana," komentar Pak Security. Mereka bertiga menuju ke ruang ganti. Mereka cukup terkejut melihat Fulvi tergolek lemas, tanpa busana dan terluka parah, dan kamera CCTV sengaja ditutup dengan lakban. Kak Janet mencari kain untuk menutupi tubuhnya lalu memeluknya. "Vi, bangun. Vi, jangan membuatku takut." Kak Janet terus memeluk Fulvi yang tidak sadarkan diri. "Pak, tolong panggilkan ambulans sekarang juga," kata Bu Heni panik. 10 menit kemudian ambulan datang. Petugas medis mengangkat tubuh Fulvi dengan tandu dan mereka semua berangkat ke rumah sakit. "Vi, siapa orang yang tega melakukan hal ini kepadamu? Tolong cepatlah sadar," kata Kak Janet menangis di samping Fulvi yang berada di dalam ambulan. "Vi, bertahan ya Vi," kata Bu Heni. Bu Heni menelpon keluarga Fulvi melalui handphonenya. Mbak Galdin terkejut mendengar hal itu. Mereka sekeluarga segera menuju ke rumah sakit. Fulvi ditangani di IGD. Lukanya dibersihkan dan dibalut perban. Punggung Fulvi penuh dengan luka memar dan goresan-goresan yang cukup dalam. Keluarga Fulvi sudah sampai di rumah sakit dan menunggu juga di depan ruang IGD. Setengah jam kemudian, dokter keluar dari ruang IGD. "Dokter, bagaimana dengan adik saya, Dok?" kata Mbak Galdin cukup panik. "Adik Anda sudah baik-baik saja. Sekarang sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat. Tapi sampai detik ini adik Anda belum sadar juga. Saya sudah melihat tidak ada benturan sama sekali di kepalanya. Saya rasa dia hanya shock saja," jelas dokter itu. "Terima kasih, Dok." Beberapa menit kemudian Fulvi dipindahkan ke ruang rawat. Kak Janet, Bu Heni, serta keluarga Fulvi menunggunya sadar. 2 jam kemudian Fulvi membuka matanya dan melihat banyak orang menunggu di sampingnya. Matanya masih berat dan kepalanya sangat pusing. Punggungnya terasa perih dan sangat sakit. "Kak, aku di mana?" tanya Fulvi kepada Kak Janet. "Kamu di rumah sakit, Vi," jawab Kak Janet. "Sayang, bagaimana? Masih sakit? Bilang sama Mbak kalau masih sakit," tanya Mbak Galdin begitu khawatir. "Nggak apa-apa kok Mbak, bentar lagi juga Fulvi sembuh," kata Fulvi menenangkan semua yang ada di ruangan itu sambil menahannya sakit. "Mbak, aku ingin mencium Adi," ucap Fulvi. Mbak Galdin langsung mengabulkannya. "Maaf ya Mbak, punggungku masih sakit. Sepertinya aku masih sulit menggendong Adi," jelas Fulvi kepada Mbak Galdin. "Sudah, jangan berbicara lagi, istirahatlah. Adi akan selalu aman bersamaku," kata Mbak Galdin masih menimang Adi. "Apakah dia anakmu, Vi?" tanya Bu Heni.
Iya Bu, dia anakku, namanya Adi. Fulvi mencoba memperkenalkan anaknya. Anakmu lucu sekali, komentar Mbak Galdin. Iya Kak, makasih, ucap Fulvi masih menahan rasa sakit. Sayang, siapa yang tega melakukan semua ini kepadamu? Tanya Mbak Galdin sembari membelai rambut Fulvi. Salah satu dari ketiga orang itu yang ku ingat namanya Dita. Jika aku punya uang, aku ingin sekali menuntut orang-orang itu. Dan aku juga ingin tahu siapa yang menyebabkan aku diperkosa waktu itu. Aku curiga salah satunya dari mereka. Agensi itu sangat mengerikan buatku, Mbak. Jelas Fulvi sambil meneteskan air mata lalu mengusapnya lagi. Maafkan aku, Vi. Maaf, aku yang memaksamu untuk naik ke atas panggung, Vi. Mungkin kalau kamu gak panik, kejadiannya pasti tidak akan seperti ini. Aku sudah melaporkan hal ini ke polisi. Aku akan bantu menyelidiki siapa saja yang terlibat karena mereka menutup CCTV waktu itu. Pakai lalakban jadi tidak ada barang bukti. Jelas Kak Janet merasa bersalah. Fulvi meraih tangan Kak Janet di sampingnya. Gak apa-apa Kak, ini bukan salahmu Kak. Aku suka dunia modeling, sudah sejak kecil. Aku begini karena dunia itu memiliki persaingan yang sangat ketat. Sekarang yang kupikirkan hanya mencari uang untuk kelanjutan hidupku dan anakku. Aku sangat berterima kasih Kak Janet mau mendukungku. Makasih banyak Kak atas bantuannya. Ajarkan aku menata rambut yang lebih bagus lagi. Aku tidak akan kembali ke dunia modeling untuk sementara waktu. Lagian aku terluka parah. Aku ingin menjadi penata rambut saja. Fulvi meneteskan air matanya. Ya Tuhan, Vi. Aku mau jadi sahabatmu. Aku gak akan biarkan kamu menderita lagi. Aku belum sebagus yang kamu pikir untuk menata rambut, tapi kita bisa berusaha bersama. Kak Janet memeluk Fulvi dan mereka hanyut dalam tangis. Fulvi mendapatkan cuti 1 minggu karena luka goresan yang belum kering. Fulvi mencoba melatih tubuhnya untuk berdiri tegap karena luka itu membuatnya kesakitan saat mengangkat bahunya dan saat berjalan. Mbak Galdin sedang pulang ke rumah untuk mengambilkan Fulvi baju ganti. Kemudian Kak Janet dan Bu Heni pamit. Kemungkinan 2 hari lagi mereka menjenguk Fulvi. Malam itu di rumah sakit sangat sepi dan cukup hening. Mbak Galdin belum juga kembali ke rumah sakit. Fulvi merasa sangat bosan. Kemudian Fulvi menyalakan TV untuk mengobati rasa bosannya. Baru selang 15 menit terdengar suara langkah kaki menuju ke kamar Fulvi. Fulvi merasa sangat senang karena mungkin itu Mbak Galdin. Tapi tidak disangka ternyata yang datang bukanlah Mbak Galdin. Oke guys. Sekian dulu untuk bab 3.2 dari Fulvi. Semoga kalian suka. Kalau ada kekurangan mohon komentar di bawah. Ada saran dan kritik komentar juga di bawah. Kalau kamu kepengen mencurahkan semua perasaanmu ketika baca novel ini, komentar juga di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe. Yang belum subscribe biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye bye.